Cerita tentang hantu kuyang emang bisa dibilang cukup populer di kalangan masyarakat lokal kita, guys. Terutama bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah Kalimantan. Cerita tentang kuyang ini juga udah sering diangkat ke dalam sebuah film. Dan kali ini cerita itu pun kembali diangkat ke dalam sebuah film dengan judul Kuyang Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Film ini bakal ngeliatin ke kita tentang mitos, kepercayaan, dan juga budaya dari daerah Kalimantan. So, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Kuyang, guys. Film Kuyang ini ceritanya diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya dari penulis yang bernama Ahmad Ben Bella. Film ini bercerita tentang teror hantu tanpa kepala atau yang biasa kita kenal dengan nama Kuyang. Sebenarnya Kuyang sendiri bukanlah sosok hantu, guys. Tapi kabarnya Kuyang ini adalah makhluk jadi-jadian. Ia hanya manusia biasa yang ngegunain ilmu hitam untuk tujuannya sendiri. Di film ini kita bakal ngeliat bagaimana sosok mengerikan itu meneror dan menghantui warga di suatu desa. Jadi ceritanya berawal dari sepasang suami istri yang bernama Bimo dan juga Sri Atun. Sehari-harinya Sri Atun ini biasa dipanggil dengan nama Sri. Demi masa depan yang lebih baik, Bimo mutusin untuk menjadi PNS, guys. Dan saat itu Bimo ditugaskan sebagai CPNS di sebuah desa bernama Muara Tapah. Bimo pergi ke desa itu bersama istrinya, karena saat itu Sri Ogah tinggal bareng orang tuanya Bimo. Saat sampai di desa Muara Tapah, ternyata mereka baru tahu kalau saat ini Sri sedang hamil. Tapi sayangnya kebahagiaan itu malah berubah menjadi teror yang sangat mengerikan. Semenjak Sri dan Bimo datang ke desa Muara Tapah, mereka mengalami banyak kejadian-kejadian aneh. Mereka juga ngerasa kalau ada sosok yang selalu mengawasinya. Rasa seperti ada yang ngawasin gak? Bahkan gak sampai di situ aja, guys. Mereka juga didatangi oleh seorang wanita tua yang berpenampilan cukup aneh. Dan wanita tua itu bernama Tambi Nyai. Saat itu Tambi Nyai memegang perut Sri dengan tatapan yang sangat tajam. Tapi di sini kita belum tahu ya, guys, apa maksud dan tujuan dari Tambi Nyai itu memegang perut Sri. Sampai suatu malam Sri ngeliat ada kepala terbang dengan usus yang menjulur. Sosok itu terlihat sangat menyeramkan dan ngebuat Sri sangat ketakutan. Lalu Sri nyeritain tentang kejadian tadi pada suaminya. Esok harinya Bimo juga cerita kedua orang warga di sana kalau semalam istrinya ngeliat ada kepala terbang. Dengan spontan salah satu dari mereka bilang kalau itu adalah Kuyang. Ya, lihat kepala manusia terbang, Pak. Kuyang. Kedatangan Bimo dan Sri ke desa itu ngebuat suasana di desa berubah menjadi penuh teror. Sekutu iblis yang telah lama menghantui warga desa di sana kini muncul kembali. Warga di sana yakin kalau kedatangan Bimo dan istrinya ke desa itulah yang menjadi penyebabnya. Sampai akhirnya Bimo pun ngedengar cerita masa lalu tentang adanya Kuyang di desa tersebut. Di sini ada seorang wanita yang bilang kalau desa itu percaya dengan satu ramalan. Wanita itu adalah seorang dukun dari desa seberang, dan wanita itu bernama Mina Uwe. Ia juga ngejelasin kalau Kuyang membutuhkan janin bayi dari perempuan seberang pulau untuk menyempurnakan kekuatan sekutu iblisnya. Hendak datang seorang perempuan dari seberang pulau menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Bimo yang udah tahu tentang masa lalu kelam di desa tersebut pun mulai ngerasa khawatir. Sekutu iblis yang menghantui desa selama ini ternyata mengincar istrinya untuk dijadikan tumbal. Bimo tentunya nggak mau kalau istrinya bernasib sama dengan warga desa sebelumnya. Saat itu Bimo punya rencana untuk ngebawa Sri pergi dari desa tersebut. Tapi sayangnya rencana Bimo itu nggak berhasil. Kekuatan sekutu iblis menghalangi rencana Bimo untuk meninggalkan desa itu. Hingga suatu malam Sri pun hilang dibawa oleh Kuyang. Bimo dan beberapa warga di sana beramai-ramai pergi mencari keberadaan Sri. Bahkan berbagai macam cara pun mereka lakukan demi bisa menyelamatkan Sri. Bimo dan warga di sana harus menghadapi Kuyang dengan keberanian dan kekuatannya.
Tapi saat itu hanya ada satu cara agar bisa nyelamatin nyawanya Sri. Bimo harus bisa mengalahkan sekutu iblis itu dengan tangannya sendiri. Film Kuyang Sekutu Iblis ini merupakan film horor yang diproduksi oleh rumah produksi Aenigma Picture. Film ini digarap oleh sutradara Yongki Ongestu, yang sebelumnya ia juga pernah menyutradarai film Tarian Lengger Maut yang tayang pada tahun 2021 silam, guys. Film ini dibintangi oleh Dimas Aditya, Alisa Abidin, Putri Ayudhya, dan juga beberapa cast lainnya. Kalau dilihat-lihat sepertinya film Kuyang ini kelihatannya lumayan serem dan mengerikan. Film Kuyang ini mempunyai cerita yang lebih fresh dan CGI-nya pun terlihat cukup bagus. Film ini bukan hanya sekedar tontonan yang menghibur, tapi juga mengenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada para penontonnya. Terutama dalam aspek kepercayaan masyarakat lokal yang mungkin sebelumnya hanya dipahami di sebagian daerah aja. So guys, jadi gimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah film ini worth it untuk kalian tonton? Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Kuyang. Dan film ini tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 7 Maret 2024. So, sampai di sini dulu pembahasan film kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye!